dari cabang-cabang kesenian itu sendiri sangat diskriminatif. Kalau kita lihat perhatikan masyarakat kita, seni tari ya bagus, seni nyanyi apalagi. Saya kadang-kadang menyesal kenapa dulu tidak menjadi penyanyi dangdut saja di TAK. Jadi guru besar, gajinya sedikit. Tapi sekarang mau jadi penyanyi dangdut takut dilempari orang karena udah tua. Suaranya udah nggak karuan. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini perhatian terhadap kesenian itu biasanya sangat kurang, dan masyarakat pada umumnya taken for granted bahwa kesenian itu serahkan saja pada pelaku-pelaku pergolakan. Kalaupun ada perhatian itu sangat diskriminatif, terbatas pada seni-seni yang mudah mudah dicerna dan mudah disaksikan, artinya di setiap kesempatan bisa. Sekarang kita lihat menyanyi dan menari, di mana saja orang bisa mementaskan. Orang kawin pakai tarian, pakai nyanyian. Orang sunat pakai nyanyian tarian. Ulang tahun pun pakai nyanyian dan tarian. Tapi bagaimana dengan seni rupa? Apa yang orang ulang tahun kita pameran? Gambar presiden ada. Itu sama 30 menit uang bisu. Ya, jadi kalau perhatian orang kurang, tapi kalaupun ada perhatian menjadi diskriminatif, antara lain diskriminatif apa? Itu enggak, itu perlu satu arena atau sarana untuk mempertontonkan, mempromosikan, yaitu karya-karya seni rupa yang sebenarnya tidak kalah pentingnya dengan seni yang lain. Dan bahkan menurut pengamatan saya, minat dan perhatian orang terhadap seni rupa ini dewasa ini makin meningkat. Kenapa? Karena pelukis kita realistis, yaitu berburu real. Kenapa demikian? Oleh karena lukisan-lukisan itu sekarang sudah bertambah menjadi simbol of status simbol. Jadi kalau di rumahnya itu cukup dengan itu kain tenun dipajang-pajang atau itu anyaman-anyaman. Sekarang kalau belum ada lukisan orang terkenal, pelukis terkenal, aku giliran juga lukisan di Pak Hadi larang. Ya, itu belum bagus itu, belum masuk bisa. Walaupun orang bisa menggunakan mobil bermerek yang mahal-mahal harganya, tapi di rumah juga harus ada lukisan. Ini Bapak Ibu sekalian. Tapi ini celakanya kalau begitu, maka hanya orang-orang pelukis terkenal saja yang mempunyai kans untuk maju. Pelukis-pelukis pemula tidak ada harapan atau bisa terselesaikan. Dan nanti kalau pelukis-pelukis terkenal itu sudah habis kontraknya, habis generasi pelukis, kemudian tidak ada yang menyusul. Jadi maaf ya, habis kontraknya Mas Hadi dia punya generasi belum gitu ya, second generation. Putra-putrinya di universitas semua, nggak ada yang mau menjadi pelukis, nggak ada. Jadi memang kalau pelukis berhasil itu bisa kaya raya, pengen apa aja bisa. Yang nggak bisa itu kalau mau masuk neraka malah nggak bisa itu dengan uang. Ya. Tapi kalau memulainya itu kan
menghadapi uncertainty ini ya. Kalau orang-orang punya anak perempuan mau dikawinin sama seniman ini, hitungannya memet ya Pak ya. Hitungannya memet. Oke, boleh piye gitu ya. Itu kenyataan adalah demikian seniman, karena memang dia tidak harus perasaannya ingin kebebasan, jujur, tidak bisa diajak cincai ya. Jadi ini yang ada kesulitan. Maka sebenarnya kita dalam kata lain kita memerlukan arena atau sarana untuk promosi ya, edukasi, apresiasi dan kendali mutu dari seni rupa ini. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kehadiran Galeri Nasional ini sangat diharapkan. Saya sudah lebih dari berapa tahun Pak Yunus bekerja di Direktorat Jenderal Kebudayaan Galeri Nasional ini. Idenya sih dari tahun 60. Nah, sampai sekarang tetap ide. Tapi memang saya sudah lihat ini sudah bersih, sudah ada hasilnya juga dingin. Alhamdulillah, mudah-mudahan dalam waktu yang tidak lama bisa bagus lagi. Nah, tapi masalahnya Bapak Ibu sekalian, walaupun galeri lupa seni rupa ini sekarang sangat laku, banyak peminatnya, terutama juga orang-orang kaya yang ingin membeli secara simbol, itu sarana untuk mempertontonkan itu sangat terbatas. Dan kalau ada itu swasta itu tentu saja dia memamerkan lukisan-lukisan kelas, sehingga ini berlaku juga diskriminatif terhadap seniman-seniman yang pemula. Oleh karena itu, maka adanya Galeri Nasional ini sangat diperlukan sebagai ajang promosi, edukasi dan apresiasi. Kenapa promosi? Jadi kita juga perlukan galeri yang dapat digunakan untuk mengajar, mempromosikan seniman-seniman seni rupa yang masih baru. Tentu saja kalau yang pemula tidak perlu harus di gedung Indo, cukup di samping-samping dulu sampai dapat pengakuan. Kenapa? Karena Galeri Nasional ini juga akan menjadi kendali mutu ya. Hanya hasil maestro itu, atau kalau lukisan seni rupa ini sudah mencapai standar of excellence, artinya yang bisa mengagumkan, itu bisa kita pertontonkan. Dan orang supaya berjuang ingin untuk mencapai kesempatan mempertontonkan karya-karyanya di Galeri Nasional, di gedung Indonya. Tapi juga harus ikuti hierarki mulai awalnya itu. Tapi satu hal yang perlu diperhatikan sebelum saya bicara lebih lanjut, Galeri Nasional itu akan dipakai sebagai tolak ukur di mana lukisan atau seni rupa, karya seni rupa itu bisa dipertontonkan, itu telah memenuhi standar excellent yang dibanggakan secara nasional. Maka gedungnya pun harus dapat dibanggakan. Jangan di Galeri Nasional bocor semuanya, arep ambruk dan nggak terurus. Ini sama dengan sekolah kita ini. Anak-anak sekarang nggak pernah bangga dengan sekolahnya. Ditanya dari mana SD kamu? SD 251. Di mana itu? Sudah ambruk, nggak ono, nggak ada bekasnya. Ya. Tapi zaman saya dulu sampai sekarang sekolah SD saya masih ada dan gedungnya bagus, nggak pernah bocor, nggak ambruk-ambruk. Itu padahal galernya kolonial ya. Itu Bapak saya pernah tengok di Biak. Itu ada sekolah rakyat SD yang semua elit Irian sekarang ini adalah lulusan dari sekolah itu. Dan dengan bangganya mereka tunjukkan. Dan saya tengok itu sekolahnya, bukan hanya gedungnya masih bagus, masih kokoh, tapi bangku-bangku sekolahnya itu dari kayu. Jadi dengan
ergonomik yang benar. Ya. Kalau sekarang kita duduk, dengkul kita nggak bisa masuk ya, karena ergonomiknya nggak benar. Udah gitu dalam 1-2 tahun itu kursinya jebol. Bagaimana anak-anak kita mau appreciate pendidikannya itu, appreciate sekolahnya aja nggak ada, apalagi guru-gurunya kemana perginya tidak tahu. Nah ini Bapak Ibu sekalian, hal yang sama galeri nasional itu juga kalau kita mau gunakan itu sebagai baku mutu standar untuk mengendalikan baku mutu, maka gedungnya itu pun harus memberikan kebanggaan. Bukan hanya karena pengajian orang, tapi wujud daripada gedung galeri nasional itu harus dikatakan kebanggaan. Sehingga pelaku seni rupa itu bisa ingin ada semangat untuk pergi mempertontonkan hasil karyanya di sana. Mengenai edukasi, kita tidak kenal maka kita tidak sayang. Banyak lukisan-lukisan indah, bagus-bagus, tapi kita tidak pernah ada atau tidak pernah ada yang melihat. Bagaimana anak-anak sekolah kita, anak-anak generasi muda diajari agar mereka nantinya menjadi pelukis-pelukis terkenal, kalau dia juga tidak tahu bagaimana lukisan karya-karya yang baik itu ya. Ini harus ada apresiasi. Dulu zaman Bung Karno, tidak-tidaknya itu di istana ada lukisan-lukisan koleksi pilihan. Itu kalau kita pergi ke istana dulu, selalu lihat bagaimana lukisan-lukisan itu sehingga memberi inspirasi pada anak-anak atau seniman-seniman untuk melukis agar bisa dipasang di istana. Saya tidak tahu bagaimana, apakah sekarang ada usaha untuk memilih lukisan-lukisan karya-karya seni rupa yang baik itu di istana sebagai penghargaan. Yang saya lihat sekarang baru di galeri-galeri seni dan beberapa bank. Tapi itu pun lukisan di bank atau kantor-kantor besar itu pilihannya tergantung dari berapa persentase atau komisi yang bisa diperoleh. Ya, tidak berdasarkan baku mutu tertentu. Oleh karena itu makanya sebenarnya galeri nasional ini juga menjadi sarana pendidikan mengenai seni rupa di Indonesia. Bahwa lukisan-lukisan macam apakah yang kira-kira bisa kita hargai sehingga dan kita ingin capai standar itu. Bapak Ibu sekalian, yang terakhir adalah ajang promosi. Tanpa kita sadari sebenarnya pameran-pameran di galeri nasional ini juga merupakan promosi. Tidak-tidaknya kita bisa bangga, oh lukisannya Pak Hadi sudah dipasang di galeri nasional, itu harganya meningkat ya Pak ya. Dan gambarnya orang Lampung juga dijual laku keras itu, malah dicari orang. Kadang-kadang saya juga pas. Jadi kadang-kadang saya juga ada lukisan-lukisan indah, tapi nggak sempat disampaikan di galeri nasional. Akhirnya harganya jatuh. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, adanya galeri nasional ini juga penting. Bukan hanya untuk edukasi, apresiasi dan pembakuan mutu, artinya nilai tinggi rendahnya saja, tapi juga menjadi ajang promosi, bukan hanya untuk menjual lukisan-lukisan, tapi juga untuk memacu, untuk merangsang pelaku seni rupa itu meningkatkan kreativitasnya dan daya saingnya secara sehat. Nah inilah Bapak Ibu sekalian, saya kira apa yang bisa saya sampaikan, dan saya sangat menghargai usaha penuh seniman ini untuk ikut memikirkan, mudah-mudahan memberikan sumbangan pikiran pada pemerintah atau memperkuat tekanan kita pada pemerintah bahwa kita memang memerlukan galeri nasional. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
beliau ini seorang antropolog besar antropologi di Universitas Indonesia. Beberapa kali disebut baku mutu tadi istilah dia sih ya, baku mutu atau kendali mutu gitu. Jadi ada satu pengertian atau definisi atau mungkin harapan atau mungkin keinginan bahwa galeri nasional ke depan akan menjadi apa? Nah, galeri nasional lebih bermutu sehingga dia menjadi tempat untuk mengukur seni yang bermutu juga. Istilah baku mutu mungkin bisa kita terjemahkan sebagai tadi disebutnya sebagai center of excellence, tempat sesuatu yang excellence. Nah, mungkin kita akan membicarakan masalah ini, bagaimana membuat hal itu bisa berlangsung. Nah, seperti Anda tahu, Anda yang sudah lama mengikuti perkembangan galeri nasional beberapa waktu yang lalu, beberapa bulan yang lalu, ada polemik di Harian Kompas mengenai galeri nasional, galeri kita ini, dan banyak hal yang disampaikan di sana oleh para penulis yang ada di Jakarta, Bandung maupun di Jogja, termasuk juga mempersoalkan siapa yang layak dan tidak layak, bagaimana galeri nasional harus dipimpin. Ada yang mempersoalkan atau membandingkan galeri nasional di Indonesia dengan negara-negara lain, terutama di negara-negara maju. Nah, kita akan membicarakan hal ini. Tentu saja tidak ada pembicara tunggal di sini. Tentu saja nanti kita akan berbicara satu persatu. Ada yang punya gagasan silahkan disampaikan, kita akan berdiskusi. Nah, barangkali saya akan berfungsi hanya sebagai pengatur lalu lintas, dan Pak Diki Chandra yang sekarang pejabat Direktur Galeri Nasional juga nanti akan ikut berbicara. Jadi sebenarnya tidak ada tanya jawab di sini. Tapi perlu saya sampaikan, salah satu tamu yang kita undang untuk datang sebagai peserta ada seorang seniman namanya Dolorosa Sinaga. Kita tidak diundang sebagai pembicara, tapi sebagai peserta. Tapi kebetulan tidak bisa datang karena ada di Bandung. Tapi dengan baik hati beliau mengirimkan fax mengenai ya. Nah, fax itu cukup panjang, tapi intinya kira-kira yang disampaikan oleh saudari Dolorosa Sinaga dalam fax itu saya rangkum kira-kira begini. Dia mengajukan beberapa pemikiran. Yang nomor satu, kira-kira galeri nasional adalah pusat representasi perkembangan seni rupa Indonesia. Menurut dia, galeri nasional itu pusat representasi. Jadi apa yang ditampilkan di galeri nasional sebisa-bisanya tentu saja mewakili perkembangan dari seni rupa Indonesia yang sebenarnya. Terus yang kedua, dia mengusulkan agar kita semua yang memiliki concern terhadap galeri nasional harus melakukan analisis secara radikal. Di situ tidak begitu dijelaskan bagaimana sebenarnya analisis secara radikal. Kita harus menganalisis kembali, gampangnya begitu, dengan cara yang radikal. Itu nomor 2. Nomor 3, kita harus melakukan redefinisi. Apa itu galeri nasional? Apa sih identitas? Kalau kita bicara identitas di sini, identitas itu apa? Apa kaitannya? Apakah galeri nasional itu harus menciptakan identitas atau dia merepresentasikan identitas? Identitas yang seperti apa yang harus direpresentasikan dan seperti apa yang harus diciptakan itu tidak dijelaskan secara gamblang oleh Dolorosa, tapi kira-kira begitu. Nomor 3 pokok pikirannya. Nah, nomor 4, Dolorosa mengatakan bahwa diperlukan goodwill. Goodwill itu bahasa Indonesia-nya apa ya? Ya, baik, bahasa Arabnya husnudon gitu kan. Husnudon, jadi lawan dari suudon gitu kira-kira. Niat baik. Tapi niat baik ini kan menjadi repot Mas Tetet ya. Niat baik itu susah mengukurnya. Seperti halnya kita kalau dulu anggota DPR disumpah, syarat untuk menjadi anggota DPR adalah harus takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Susah kita mengukurnya. Jadi memang diperlukan goodwill dari Dirjen Gudpar. Nah, itu catatan.
diperlukan footprint. Nah, bisa tidak diperlukan, bisa juga tidak. Nah, langkah-langkah yang diusulkan oleh Dolorosa adalah satu, melakukan sinergi dengan para perupa. Jadi orang yang akan memproduksi barang-barang atau benda-benda seni atau karya-karya, orang-orang yang mengubah karya seni itu, pelaku-pelakunya itu harus disinergikan. Galeri Nasional harus menyinergikan itu. Yang kedua, membangun wacana. Yang ketiga, Galeri Nasional harus membuat sinergi dengan para pakar, baik itu ahli seni, sejarawan, kritikus, orator, wartawan, dan segala macam. Nomor 4, sebisanya kalau perlu Galeri Nasional menjadi penerbit jurnal, terus mengadakan seminar-seminar. Nah, selanjutnya idenya adalah membangun trust fund. Jadi dengan jaringan swasta yang berkaitan dengan pendanaan. Nah, itu bagaimana? Harus dibangun trust fund. Itu apa bahasa Indonesia? Trust fund. Kepercayaan untuk supaya orang ikut terlibat dengan uangnya, kira-kira gitu. Nah, percaya kepada partai itu ujar Mas Tommy Awi, pemain organ tunggal. Nah, selanjutnya Dolorosa mengusulkan supaya membangun jaringan internasional. Nah, selanjutnya lagi melakukan dialog publik. Mau diapakan Galeri Nasional itu, harus seperti apa, bagaimana seharusnya dia diurus, siapa yang mengurus, dan bagaimana mengukur keberhasilan dan kegagalan orang-orang yang mengurus Galeri Nasional itu. Jadi kalau dirangkum sebenarnya apa yang dikatakan oleh Dolorosa Sinaga cukup, sudah hampir mencakup semua. Nah, persoalan kita kan sekarang kita pada poin terakhir tadi, kita melakukan dialog publik ini namanya, dengan siapa saja, yaitu masyarakat penyangga, masyarakat seni rupa, masyarakat penyangga, untuk bersama-sama membuat setup itu ya setup ya, bukan push up, setup, menyusun blueprint gampangannya gitu. Apa sih blueprint kita ke depan, visinya harus seperti apa? Nah, di situ kira-kira kita. Nah, sekarang ini kan tadi sudah dikatakan oleh Pak Diki, kira-kira niatnya seperti itu. Nah, sekarang saya mau menawarkan, kita harus mulai dari mana? Saya kira lebih baik mulai dari Anda sekalian, dari floor saya kira. Setuju nggak? Atau kita undang beberapa orang untuk bicara? Bisa ya? Di sini ada yang mulai yang supaya lebih seru, saya kira nomor 1 saya catat dulu ya, Mas Hardi ya, saya kira ya. Gimana, setuju nggak? Sangat setuju. 2 siapa nomor 2? Tommy Awi di belakang dong. Ya udah, tapi sudah dicatat, nanti berarti belakangan. Tapi jangan menyimpulkan ya Tom nanti. Indra Wiyanto kemana tadi?